Gus Miftah yang bagi-bagi uang. Nah, dengan dalih sedekah. Sahabat, kali ini ada yang viral ya terkait dengan dai kondang, yakni Gus Miftah yang bagi-bagi uang. Nah, dengan dalih sedekah. Tetapi apa ya, cukup dengan dalih sedekah? Karena kita tahu Gus Miftah saat ini dalam Pilpres 2024 tercatat sebagai tim sukses pemenangan salah satu capres-cawapres Prabowo Gibran. Coba kita lihat ya videonya ketika Gus Miftah bagi-bagi uang. Nah, ini coba lihat ya, ini nyata Gus Miftah membagikan uang dan di belakangnya ini ada gambar atau kaos Prabowo. Memang dai kondang Gus Miftah ini selain dikenal sebagai dai yang fenomenal dan penuh dengan talenta, juga dia seorang dai atau ulama mubalek yang sering berbagi-bagi uang atau istilahnya dermawan. Saya pribadi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan ini, tetapi saya ingin berbicara atau ingin mengungkap kata-kata. Saya pribadi tidak termasuk simpatisan dari capres manapun, baik nomor urut 1 Anies Imin, kemudian nomor 2 Prabowo Gibran, dan nomor 3 Ganjar Mahfud. Sampai saat ini saya belum menentukan pilihan, yakni ketika Gus Miftah pada kali ini videonya tadi sudah kita lihat dengan membagi-bagi uang, dan ketika hal itu diklarifikasi katanya adalah sedekah. Gus Miftah lupa bahwa saat ini dia menyandang sebagai tim sukses ya. Memang tim sukses entah apa bagiannya, yang jelas dia menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Tentu hal ini tidak bisa ditepis begitu saja dengan kata-kata sedekah. Sedekah itu tentunya harus lillahi ta'ala. Memang innamal a'malu binniyat. Jadi niat sedekahnya seseorang itu yang tahu juga orang itu sendiri. Tetapi konsekuensinya sebagai tim sukses capres-cawapres tentu ini akan berpengaruh. Jadi sebetulnya kalau ingin memenangkan Pilpres di pemilu 2024, ini kalau saya melihat dari 3 capres ini semuanya adalah
anak-anak bangsa yang terbaik tentunya. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Jadi kalau dinodai dengan bagi-bagi uang, dengan dalih sedekah, ini sebetulnya sangat-sangat disayangkan. Karena sebetulnya tidak ada yang mengkhawatirkan dari ketiga capres ini. Sehingga harus memenangkan satu capres dengan segala cara. Bahkan itu cara-cara yang kotor atau melukai demokrasi. Karena apa? Kalau misalnya dari ketiga calon ini ada calon yang perilakunya mungkin menyimpang, khususnya dari peradaban agama, tapi kita tahu bahwa ketiga capres-cawapres ini tentu punya predikat orang-orang yang baik. Jadi tidak ada unsur jahatnya, juga tidak ada unsur yang mempengaruhi atau nanti ketika berkuasa itu menjadi penguasa yang dolim. Saya yakin itu. Jadi tidak perlu ada upaya-upaya untuk meraih suara terbanyak, memenangkan calon presiden atau wakil presidennya dengan cara-cara yang kotor. Lain lagi kalau misalnya dari beberapa calon ada sebagian atau diantaranya calonnya itu terindikasi serakah, terindikasi nantinya akan membahayakan. Ini tentu bagi capres yang berperilaku baik, berupaya untuk memenangkan dengan segala cara. Itu bisa dibenarkan. Tetapi saya melihat sampai hari ini ketika calon presiden itu masih wajar-wajar saja. Jadi Gus Miftah dengan membagi-bagikan uang, bahkan tadi di belakangnya Gus Miftah itu ada yang membawa kaos bergambar Capres Prabowo. Ini apa artinya? Kalau sedekah diembel-embeli dengan hal-hal yang demikian itu, tentunya ini sedekah yang tidak baik. Dan untuk pribadi Gus Miftah sendiri, sebetulnya saya ini juga salut terhadap dai yang satu ini. Selain fenomenal, dia mempunyai talenta yang bagus dalam berdakwah. Dan pengikutnya ini juga lumayan banyak. Jadi kalau dalam rangka meraih suara atau mencari simpatik masyarakat, tentu harus yang baik, harus yang berakhlakul karimah. Karena Gus Miftah adalah seorang ulama, seorang dai yang kondang,
dengan pengikut yang banyak, tentu sebetulnya itu sudah merupakan poin tersendiri. Jadi, jangan dikotori dengan bagi-bagi uang yang berdalih itu sedekah. Yang ingin saya katakan, dalam pemilu 2024, khususnya pemilu Capres-Cawapres, ini memang saat-saat ini atau yang berkembang di media sosial itu sudah ada indikasi-indikasi kecurangan, indikasi-indikasi yang kurang baik. Tetapi saya yakin kita semua mempunyai cita-cita yang sama, mewujudkan demokrasi yang benar, demokrasi yang baik, mewujudkan pemilu 2024 ini dengan kondisi yang adem ayem. Waktu masih panjang, berilah kesempatan rakyat untuk menentukan dengan hati nuraninya sendiri, dengan keyakinan, kemantapan dia sendiri. Entah itu memilih capres nomor 1, capres nomor 2, ataupun capres nomor 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di berikutnya.